Apa karena mereka mampu ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mikirin orang lain. Ya. Berkorban buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Lagi-lagi ya, ini soal menebarkan manfaat yang banyak untuk orang yang lain ya Mi. Untuk orang lain maksudnya. Lu pagi-pagi lu. Kayaknya ada sesuatu nih. Enggak ada apa-apa. Emang kita suka menebarkan senyum ya kan. Saat ini belum mampu ngasih materi, jadi ngasih senyum aja sedekahnya. Ya. Oke pemirsa, jadi bintang tamu kita ini awalnya Mi, beliau tuh punya cita-cita pengen jadi musisi. Sampai akhirnya ceritanya kabur. Kabur dari kampung halaman ke Bandung. Tapi akhirnya asalnya Makassar ya? Iya, asalnya dari Makassar. Terus ngasih tahu orang tuanya, sama orang tuanya ya udah lanjut aja kuliah gitu. Begitu kuliah bagus aktif deh, nih. ngurangin makanan gitu ya. Aktif organisasi apa segala macam Ya, sampai nih, akhirnya anak muda yang keren banget. Iya, beliau punya coffee shop, bikin coffee shop dan memberdayakan petani-petani kopi. Subhanallah. Gitu. Gimana nih, langsung kita panggil Langsung aja apa kita gimana panggil. nih? Kumi kali jemput. Aku jemput ya. Iya. Sekalian tadi bikin kopi ya. Oke. Ya Om Isa yang dirahmati Allah, niatan kuat untuk punya sesuatu, bisa jadi sesuatu, itu juga akan membawa seseorang pada apa yang dicita-citakannya. Kuat apa enggak? Hei, Assalamualaikum. Sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Semoga silakan. Tinggal di mana Kang sekarang? Sekarang di Depok. Oh di Depok? Di Depok. Aktifnya di Depok? Rumahnya. Cuman kalau Aktif aktif di mana-mana ya? di mana-mana itu. Tapi lebih ke di kantor sih di Jakarta. Oh, kantor Jakarta. Iya, kantor di Jakarta. Kita sebagai advokat juga. Saat ini sebagai advokat juga, bikin kantor sebagai sama teman-teman lah. Jadi banyak yang dikerjain ya, pengusaha juga, advokat juga, bahkan dengar-dengar Kak, katanya beliau ini juga politikus. Wah. Iya. Dan Papa ini suka kagum sama teman-teman yang kemudian menjadi politikus. Apa karena mereka mampu ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mikirin orang lain. Ya. Berkorban buat orang lain. Tadi diceritain kabur katanya dari rumah. Ya jadi dulu itu selepas sekolah memang karena sebenarnya dikomporin sih sama temen-temen dari Kelas berapa sih? kelas 3 SMA. Setelah 3 SMA lulus. Oh udah lulus nih ceritanya. Udah lulus. Oh. Kemudian dikomporin sama temen-temen gitu. Udah kalau mau ngelanjutin bakat sana dong ke Pulau Jawa gitu, ke Jakarta, ke Bandung. Iya, dari Sulawesi. Akhirnya waktu itu kita sepakat nih dengan teman-teman band. Ya dulu kita ke sana dulu. Oh ini satu grup. Satu grup nih. Oh, Satu band. 5 orang ini, 5 orang naik kapal laut. Kapal laut. Kapal barang kita sembunyi-sembunyi tuh, Ustaz. Ini cerita nggak ada duit ini ya? Cerita nggak ada duit. Iya, masih Duit. di awal-awal ini ya? Iya. Awal-awal. Naik kapal barang kira-kira mungkin 7 hari 7 malam tuh, karena dia transit terus kapal barang tuh. Bukan kapal penumpang pelni yang 2 hari 2 malam. 7 hari 7 malam sampai muntah-muntah. Akhirnya sampai di sana, di rumah belum tahu nih, Ustaz. Belum tahu bahwa saya ini di rumah, merantau di Sulawesi, di Makassar belum ya, tahu. Belum Kalau tahu. kemana nih anak? Ya. Dan nggak pamit juga ya? Taunya Nggak pamit ya Pak? Nggak pamit. Iya, kalau nggak pamit Kabur namanya nih, kabur. Akhirnya setelah dicariin terus, kemana ini anak menghilang lah istilahnya ya kan. 3 bulan setelah itu akhirnya bisa komunikasi sama di rumah. Dan teman yang berempat ini juga nggak tahan kali ya tadi. Jadi pulang. Cuma saya waktu itu yang bertahan bertahan, malah dianjurkan untuk sama orang tua itu untuk sekolah. Kalau memang kamu mau di sana, silakan lanjutkan sekolah. Terus terserah kamu mau sekolahnya di mana. Waktu itu saya milih ke
Bandung waktu itu. Kenapa? Karena memang teman-teman yang dari Sulawesi ini memang ngomporinnya ya udah kalau mau lanjutin jadi musisi ke sana tuh ke Bandung gitu. Akhirnya ya Kuliahlah sudah di sono. kuliahlah di Bandung. Iya. Masuk Fakultas Hukum waktu itu. Oh, pantas jadi advokat. Iya, jadi waktu masuk ke Bandung kuliah Fakultas Hukum, ternyata dalam kegiatan di kekampusan itu malah bukan musisinya yang diperdalam, Yang dominan. tapi kegiatan-kegiatan mahasiswa, termasuk masuk ke Senat, masuk ke BEM, Badan Eksekutif, terus akhirnya juga bergabung Oh, di jiwa politikusnya dari situ ya akhirnya masuk di Lembaga Bantuan Hukum Bandung beberapa tahun di situ, ikut dalam kegiatan bantuan hukum. Nah, jiwa musisinya jadi hilang nih, jadi hilang. Kemudian yang ada malah jiwa untuk organisasi sosial masyarakatnya. Iya. Kemudian setelah itu lulus, saya masuk ke Jakarta, ikut bergabung teman-teman buat kantor advokat. Mulai dari situ kantor advokat. Nah, ini teman-teman yang dulu di Sulawesi, kami tetap terus komunikasi itu. Kemudian saya sering pulang ke Makassar, pulang. Sekarang udah nggak naik kapal barang dong ya? Sekarang naik perahu, gayung sendiri. Nah, katanya karena seneng nongkrong, Ya. seneng. Nah, ini dia nongkrong yang sangat baik ini, nongkrong yang inspiratif, yang akhirnya punya coffee shop. Punya kopi shop. Punya kopi shop, terus barbershop juga. Oh, cukur-cukur. Iya, potong rambut. Karena memang sebenarnya kopi shop ini idenya itu dulu kita waktu zaman ngeband itu sering pelajarin lagu tuh di kedai, di kafe waktu itu. Kemudian waktu saya 2 tahun ke belakang kemarin, 3 tahun ke belakang, ya sudah kalau memang ini kan teman-teman yang sekarang ini kan dia punya didikan juga masing-masing, ngeband. punya Memang udah background masih fokus musisi, ada didikannya, mereka memberikan ide. Sudah coba Bikin kedai. bikin dong kedai. Terus di mana bikinnya? Kan kita belum ada punya ide usaha semua ya kan. Ya udah di garasi kamu aja deh. Di garasi rumah katanya. Coba dulu bikin di garasi. Ya sudah. Akhirnya kita bikin di garasi. Berawal dari garasi. Kemudian kami juga backup dengan pangkas, barbershop. Sekalian barbershop. Jadi modelnya barber cafe sih sebenarnya. Bener loh. Jadi orang ngopi yang nunggu, yang mangkas nunggunya di luar sambil ngopi. Itu sih idenya. Ya. Papa mendorong ya, Khalida Kakumi mendorong teman-teman yang punya rumah terus ada halamannya, coba deh sulap dikit deh, ya kan? Jadi kafe-kafe. Nah, supaya enggak sendirian dan justru membangun lingkungan kafe, ajak kemudian anak-anak muda, ajak tetangga kanan kiri untuk ikut membuka yang sama dengan warna yang berbeda. Pasti keren. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Matanya Sedekah. Insya Allah banyak berkah.